Baik, jumpa lagi kita di Berbagi Matematika. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bicarakan mengenai rumus dasar trigonometri dan persamaan trigonometri. Pada pertemuan kita hari ini kita akan membicarakan gambar grafik fungsi trigonometri. Baik, segera kita mulai. Grafik fungsi trigonometri sederhana kita tahu ya, kalau fx sama dengan sin x, maka maksimumnya 1, minimumnya minus 1, satu periode 360 derajat, dan satu periode itu satu bukit, satu lembah. Bagaimana mendapatkan angka-angka ini? Caranya gampang, 360 dibagi 490. Jadi dimulai dari 0, 90, 180, 270, dan 360. Sehingga kita peroleh maksimumnya 1, minimumnya min 1, amplitudonya 1, periodenya 1, dan satu periode 360 derajat. Selanjutnya nanti bagaimana menentukan maksimum, minimum, amplitudo, periode itu akan kita bicarakan. Tentunya ikuti terus. Nah, kalau kosinus X ini maksimumnya 1, minimumnya min 1, dan satu periode 360 derajat. Satu periode tadi satu bukit, satu lembah. Jadi setengah bukit tambah setengah bukit, satu bukit, lembahnya 1. Itu sehingga kita peroleh maksimum, minimum, amplitudo, dan satu periode. Untuk fungsi tangen ya, maksimum dan minimumnya nggak bisa ditentukan, kita tentukan ya, satu periode 180 derajat, sehingga kita peroleh ini. Kenapa nggak bisa kita tentukan maksimum minimumnya? Karena garis ini bisa diperpanjang terus sampai tak hingga. Ini juga bisa kita tentukan perpanjang sampai tak hingga, sehingga pada tangen satu periode 180 derajat, dan ini garis yang merah ini adalah asymptonya nggak pernah dipotong oleh fx sama dengan tangen x. Nah, yang berikutnya bagaimana cara menggambar grafik fungsi trigonometri umum. Kita lihat dulu elemen-elemen yang tadi akan kita tentukan. Maksimumnya dapat ditentukan dengan A tambah C. Minimumnya minus A tambah C. Amplitudonya maksimum kurang minimum dibagi 2. Untuk sinus dan kosinus, maka satu periode dapat ditentukan dengan 360 per N. Untuk tangen berarti 180 per N. Dan B dan C ini, kalau C itu adalah pergeseran, kalau positif ke atas, kalau negatif ke bawah. Kalau yang B ini, kalau negatif digeser ke kiri sebesar B per N. Kalau negatif ke kanan, kalau positif ke kiri. Nah, kita ambil misalnya untuk menggambar grafik fungsi, ini adalah fungsi trigonometri secara umum. Jadi kita lihat aja yang pertama, kalau fx sama dengan a sin x. A sin nx tambah b tambah c. Langkah menggambarnya adalah kita gambar dulu fx sama dengan a sin nx. Yang kedua geser ke kiri atau ke kanan, kemudian geser ke atas atau ke bawah. Jadi ada 3 langkah. Jadi kalau misalnya tentukan grafik fungsi berikut, 4 sin 2x tambah 60 kurang 3. Maka yang pertama kita tentukan dulu periodenya. Ini n-nya 2 berarti 180. Lalu 180 ini dibagi 4 tadi berarti 45 derajat. Kemudian pergeseran ke kiri 60 derajat dibagi 2, 30 derajat, dan geser ke bawah karena negatif adalah 3 satuan. Sehingga kita peroleh gambarnya.
Yang hitam ini adalah 4 sin 2x. Yang merah ini digeser ke kiri 30 derajat. Nah, yang ini adalah hasil akhir adalah digeser ke bawah 3 satuan. Contoh yang berikutnya untuk kosinus, misalnya ini kita dapatkan fungsi seperti ini, ya. Maka kita tentukan dulu periodenya, kita tentukan satuannya, kemudian pergeserannya, kemudian ke atas, ke kiri, atau ke bawah. Kemudian dapat kita peroleh yang hitam ini adalah 4 cos 2x, yang merah adalah pergeseran 30 derajat ke kiri, kemudian yang terakhir sebagai fungsinya adalah pergeseran ke bawah 3 satuan. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk tangen, sama caranya, ya, sama caranya kita cari dulu elemen-elemennya, sehingga kita peroleh yang hitam ini adalah 4 tangen 2x, yang merah digeser ke kiri 30 derajat, kemudian dibawa ke bawah 3 satuan. Nah, ini dia hasilnya. Kemudian kita lihat yang tentukan himpunan yang tadi, elemen-elemennya tadi. Jadi kita peroleh, ya, maksimumnya 4 kurang 3 sama dengan 1, minimumnya minus 4 kurang 3 sama dengan min 7. Kemudian amplitudonya maksimum kurang minimum per 2, hasilnya 4. Satu periode itu 360 derajat per 2, berarti 180, geser ke bawah 3 satuan, dan geser ke kiri itu 30 satuan. Baik, itu aja pertemuan kita hari ini. Tetap semangat, kita akan bertemu lagi pertemuan berikutnya, akan membahas banyak soal-soal mengenai trigonometri. Itu aja untuk hari ini, dan selamat jumpa kembali di pertemuan berikutnya.